Yo. Berapa skornya? 1-0, 1-0. 1-0, guys. Waalaikumsalam. Final tanpa penonton iyalah. Menang tipis yoi, tapi ya menang lah setengahnya. Setengahnya menang gak sih, guys? Masuk final ya. Ini karena berhubung gue udah lapar banget, gue mau makan. Jadi kita review cepet nih ya. Kita review cepet dulu ya. Gue izin review dulu cepet ya nih. Bentar 2.30, oke. Sisa berapa menit udah kelar? Udah kelar. Telat banget. Udah kelar, guys. Tar guys, tar guys. Dua tiga satu. Oke, kita review dikit cepet. Nah, oke, kita review cepet ya. Ini pertandingan Persib lawan Arema sejujurnya ya. Sebagai gua bonek fans Persebaya kurang puas karena menurut gua terlalu banyak drama-drama nggak penting ya, mainnya kasar ya, seperti biasanya Arema ketemu Persebaya ya. Intensitas tinggi, pelanggaran banyak banget kartu kuning, bahkan Arema juga akhirnya kartu merah juga. Di babak pertama 20 menit awal Persebaya mengambil kendali serangan, tapi kelihatan karena nggak punya kreator nih kayak Rivera belum turun kan. Jadi agak masih bingung-bingung lah, sehingga cuma ada satu peluang dari set piece. Setelah 20 menit akhir babak pertama, Arema mengerikan banget counter attack-nya terutama ya, karena kelihatan banget Persebaya transisi menuju bertahannya nih sering keteteran banget, apalagi digempur dengan pemain depan Arema yang speednya tuh kenceng-kenceng, terutama dari sisi sayapnya, coy. Beberapa kali ini membahayakan lini pertahanan Persebaya, jujur. Beberapa kali pemain belakang Persebaya jadi harus ngelanggar karena ketinggalan sprint, kalah sprint. Tapi untungnya bisa ditahan ya, hasilnya ya aman, terkendali. Sampai akhirnya kemudian ada set piece. Rivera masuk nih. Gue lupa ya itu di babak pertama atau kedua, lupa gue. Tapi golnya melalui set piece. Rivera udah masuk nih, Rivera masuk. Serangan kan udah mulai jalan banget nih semenjak masuknya Rivera nih. Aliran bola mengalir banget. Serangan itu jadi dari sisi kanan kiri itu bisa mengalir dengan sangat-sangat halus dan cantik. Karena apa? Karena ada Rivera yang bisa mengatur serangan, aliran bola dan sebagainya. Gol kemudian datang dari corner kick Rivera, set piece disundul Yuran Fernandes ya. Bagus banget, gol 1-0. Ada banyak sekali peluang set piece yang gua akuin Persebaya set piece jago banget sih. Banyak penendang-penendang Persebaya yang tendangan bebasnya tuh lumayan mengancam berkali-kali gawang Arema, cuy. Jadi variasi set piece-nya ini kuat banget gitu, dan kelihatan banget nih cornernya juga dilatih nih sehingga Yunan Fernandes bisa ngegolin juga ya. Set piece-nya oke banget. Tapi Arema tetap mengerikan menurut gue ya. Mendominasi dan serangannya tuh cepet banget dan sangat-sangat bahaya banget ya. Tapi kartu merah itu kembali datang ya setelah kartu merah di babak pertama dianulir oleh VAR. Kartu merah itu datang kembali lagi di babak kedua. Ya udah, Arema bermain dengan 10 pemain, jadi ya praktis susah banget untuk Arema bisa bounce back. Tapi Persebayanya juga kurang bisa memanfaatkan keunggulan pemain ini, jadinya nggak bisa killing the game dengan mencetak gol kedua ya. Susah banget meskipun banyak peluang, lebih banyak peluang di babak kedua. Peluangnya lebih bagus-bagus. Tapi ya bahkan dengan keunggulan pemain pun nggak bisa dimanfaatkan sayangnya. Dan Arema dengan 10 pemain pun masih bisa mengancam ya. Tapi ya alhamdulillahnya Persebaya kita masih menang. Arema respect gimana pun juga ya karena masih bisa
memberikan perlawanan yang bagus meskipun permainannya kasar banget. Arema kasar banget. Tapi ya selamat untuk Persebaya bisa lolos di final ya. Pemain yang sangat-sangat gue apresiasi Catur Pamungkas. Ketimbang Rivera gue tetap lebih ke Catur Pamungkas MVP-nya. Karena apa? Karena dia nggak ada capek-capeknya turun ke belakang, bantu serangan, ngecover dan sebagainya. Catur Pamungkas bagi gue MVP, man of the match di pertandingan kali ini. Respect. Tapi Rivera juga ketika turun cukup mengubah arah permainan juga. Jadi juga respect untuk Rivera. Ya udah sih, ada banyak hal yang harus dibenahi oleh pelatih Persebaya untuk di final ya, terutama sama sih ya, Rivera ini kalau nggak ada beneran kayak mati ya, jadi harus ada banyak opsi-opsi lain. Kalau nggak ada Rivera nih, gimana nih cara main dengan flawless di sepertiga akhir lapangan nih, karena ya itu selalu mentok ya, sepertiga akhir lapangan tuh bingung. Target man-nya juga Alex Martin semoga udah bisa turun, karena gue pengen lihat Alex Martin segacor apa. Sama transisi bertahannya nih, sering keteteran banget ya, harus diperbaiki transisi bertahannya, kayak harus lebih perfect gitu lah ya, biar nggak ada kejadian kena counter gagap gitu aja sih. Tapi overall selamat untuk Persebaya dan respect untuk Arema. Selamat melakukan perebutan juara ketiga lawan Persija. Dan welcome to final Persebaya. Gitu sih recap pendek dari gua. Udah selesai udah. Gua kasih waktu guys. Kalian coba ada komentar apa nih? Gua bales bentar doang nih. Habis ini kita tutup. Prediksi juara dan juara tiga. Gua sih fans Persebaya ya, otomatis Persebaya guys. Persebaya 1, Persib 2, Persija 3. Persija 3. Di gua Persija 3. Ayo guys. Kita 3 menit untuk interaksi tanya jawab guys, sebelum kita tutup nih. Rivera cedera, katanya sih ternyata nggak parah guys. Cuma cedera kecil, ngulur-ngulur waktu doang. Tapi harusnya sih nggak cedera ya. Alex Martin yang semoga udah bisa main coy. Arema padahal biasanya kalau pilpres gacor. Kenapa pilpres? Gimana gimana komentar kalian gimana nih? Masih ada waktu dikit. Silahkan. Final di mana? Di Bali. Di Bali guys. Ya gitulah komentar gue, kurang lebih kayak gitu cuy. Masih belum menyenangkan sih ngelihat permainannya Persebaya gue. Masih jauh. Banyak yang perlu masih diimprove. Skor masih 1-0 udah kelar ini pertandingan. Arema kan Piala Presiden 4 kali juara, pernah hat-trick lagi. Arema zaman itu emang OP banget sih. Arema di tahun 2000 berapa tuh itu? OP banget itu. Itu Piala Presiden. Iya, yeah, Piala Presiden sih. Ada masa ada masanya Arema prime banget sih emang. Arema kok garing mainnya, justru lumayan loh Arema. Gue fans Persebaya ya, tapi objectively counter attack-nya ngeri sih. Cuma permainan kasarnya itu loh yang nggak tahan gue ngelihatnya. Ya kedua tim kasar, tapi ya Arema lebih ngeri-ngeri banget pelanggaran-pelanggarannya. Liga Indonesia sih ya memang gini ya, kita akui ya. Sama-sama kasar iya, tapi ya buktinya Arema kartu merah satu cuy. Lebih kasar, lebih kasar lagi sih Arema. Tapi ya derby wajar lah ya. Sekasar itu wajar lah. Cuma ngeri banget cuy, sampai kepala-kepala ditendang gitu ngeri sih. Nggak kartu merah lagi. Piala Presiden itu legendarisnya Arema anjing. No comment, no comment. Yang gitu-gitu no comment guys. No comment. Agak ragu musuh Persib. Iya. Kalau lawan Arema aja kayak gini sih, dengan gameplay yang hampir sama ya Persib sama Arema ya, yang direct football ya. Tapi lebih klinis, Cuk. Nah,
Persebaya aja masalah transisi bertanya aja masih kayak gitu, Cok. Jadi bahaya juga sih. Tapi nggak ada yang nggak mungkin lah. Kita lihat ya si Bruno Tavares nih adjustment taktikalnya kayak gimana lawan Tolik ini, Igor Tolik. Kenapa ya taktik BT kayak agak kurang ya, tapi pragmatis. Itu yang bikin kita bisa peringkat 4 ya. Pragmatis aja dan somehow di Liga Indonesia tuh pragmatis. Jadi meta. Tim-tim yang main dengan gameplay bagus tuh jarang bisa juara. Kecuali zaman Persipura. Itu terakhir kali ya gua ngelihat permainan indah. Timnas cocoknya main pragmatis ya. STY itu contohnya kalau pragmatis. Lawan Persib tanggal 6. Full time berapa? 1-0 guys. 1-0 guys. Piala Jawa ini lain Piala Presiden, Bab. Oh iya sih, kebanyakan Likang pragmatis iya cuy. Zaman-zaman Persebayanya Haji Santoso aja bagus mainnya tapi nggak juara. Karena metanya selalu pragmatic football. Jadi ya somehow Bruno Tavares jadi kelihatan works gara-gara ya emang metanya Liga Indonesia kayak gini. Tapi yang jujur gue nggak suka juga sih gameplaynya. Gue lebih respect permainannya Persija tadi. Bagus dari kaki ke kaki Sintayong, pressingnya bagus gitu. Menyenangkan untuk dilihat tapi Persib lebih klinis. Lebih klinis jadi Persib menang 2-1. Kenapa Persebaya sering rotasi kiper? Karena dua-duanya bagus, pelapisnya bagus selalu. Persebaya punya track record melahirkan kiper yang cadangan nama utamanya sama-sama bagusnya dari zaman dulu. Hernando aja ini kiper cadangan dulu anjing. Jadi utama sekarang anjing. Persebaya menang, Cak. Menang 1-0 guys. Menang 1-0 guys. Gitu guys, gitu guys. Yang belum follow gue ingetin follow karena kita streaming lagi ntar di final perebutan juara 3 juga mungkin kita lihat aja. Jadwalnya cocok nggak ya? Kita streaming lagi final dan Indonesia lawan Singapura kita streaming juga. Jadi buat yang nggak mau ketinggalan tolong follow akun gua. Biar ntar kita bisa nobar lagi kayak gini. Kita diskusi sehat. Benter-benter tipis juga nggak apa-apa. Yang penting jangan over aja benternya. Jamin fun lah. Kalau nonton streaming gua dijamin fun guys. Jadi follow guys, follow guys. Tapi kalau misalnya sampai adu penalti mending Hernando main di babak kedua. Hernando mah starting lagi gak sih? Bentar. Ya lihat aja nanti. Lucu nih turnamen Borneo yang runner up malah gak diajak, gak ada duit guys buat ngajak tim luar Jawa. Gak tau lah Piala Presiden nih konsepnya apa aja, gue nggak paham juga cuk kenapa tim Jawa juga. Thank you Zaki, follownya Zaki, thank you. Iya sih, nyari tim beras doang juga sih kayaknya. Indonesia kalau masih pakai Nadeo gak bisa juara, menurut lo pengganti Nadeo-nya siapa dah? Hadiahnya gede banget ya 8M. Lebih gede daripada juara Liga 1 Indo. PSMS bang. Udah full time emang udah dong. 1-0 guys. Full time guys. Udah full time guys. Harusnya semua tim Liga 1 diajak biar adil. Kalau itu mah biarin Liga apa Piala Indonesia aja bukan Piala Presiden. Piala Presiden suka-suka presiden kali Chat. Emang ada kepentingan politiknya juga ini. Kayaknya. Fullback. Iya fullback kanan yang parah. Fullback kanan. Gue keliru sebut kiri coba padahal fullback kanan itu kemarin. Jadi nggak sepenuhnya salah Nadeo juga. Meskipun Nadeo juga kurang. Dari fullback itu kejebol. Dari tengah bahkan kejebol. Terlalu lelet. Pemain-pemain tengahnya terlalu lelet. Top 4 supporter klub Indo ya lagi.
Iya lagi nggak bisa dibantai itu, real itu. Fakta lagi aja tuh Bang Chat. Gitu guys. Oke kayaknya udah ya. Izin. Gua ingetin lagi yang belum follow segera. Komentator 80% tadi muji fullback kanan Arema, solid. Berkali-kali menyulitkan juga sisi sayap-sayapnya Arema untuk Persebaya. Ketembus mulu tadi. Emang layak dipuji sih, layak dipuji. Arema mainnya not bad. Kurang beruntung aja dan terlalu banyak pelanggaran gak perlu lah. Ya udah ya. Yang belum follow nih kesempatan terakhir kalian untuk follow. Karena kita final bakalan streaming, perebutan juara ketiga juga kayaknya bakalan streaming. Indonesia Singapura kita streaming. Jadi follow biar nggak ketinggalan kesempatan kalian terakhir. Izin gua mau off stream karena udah capek banget dari sore tadi ya kita nonton Persija tadi. Oke, udah nggak ada yang menarik lagi. Oke, kita tutup. Waalaikumsalam guys. Terima kasih untuk 27.000 orang yang menonton. Total ini salah satu rekor gua juga nih setelah PSG Arsenal nih. Thank you buat yang udah nonton, yang belum follow segera follow. Sampai jumpa di pertandingan nobar berikutnya ya. Dadah, thank you guys, thank you, dadah. Dadah ya.